Bismillahirrahmanirrahim. Pada kehidupanmu, dalam suatu usahamu, atas kesulitan yang kamu alami, ada kalanya terjadi pada ahwal batin kepasrahanmu kepada Allah. Maka ketika kepasrahanmu sampai pada puncak kepasrahan kepada Allah, di sanalah pertolongannya akan datang kepadamu. Dan bersyukurlah atas itu, karena tiadalah kamu dapat memahaminya. Hal itu terjadi karena Dia memberikanmu pemahaman dan mengenalkan dirinya bahwa terlepasnya kamu dari suatu kesulitan kehidupanmu bukanlah dari usahamu, melainkan hanya karunia-Nya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para hamba Allah yang dikaruniakan hidayah, yang ditarik Allah dengan sifat Qaharur Rahman-Nya, pada kajian wacana hikmah kedua ini membahas satu keadaan bahwa terjadi satu titik kelemahan atas kasab atau usaha seorang hamba yang menempuh mujahadah batin pada kehidupannya, yaitu akan teralami atau bahkan sudah dialaminya, terjadi suatu kesulitan di dalam hidup dan kehidupan, sementara belum juga kesulitan itu terlepas dari dirinya, belum juga terlepas dari segala situasi yang terjadi pada perjalanan kehidupannya di dalam menempuh mujahadah batin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bukannya tidak memberikan pengkabulan, bukan juga tidak menolongnya, tapi Allah menghendaki si hamba untuk meningkatkan pemahaman ketakwaan dan kepasrahan
di dalam segala kasab, ikhtiar, dan usahanya, agar mengerti bahwa hanya Allah lah yang menolong atas segala keadaan kehidupannya. Allah memberikan pelajaran dengan membiarkan si hamba dalam usaha kehidupan duniawiyahnya bagi nafkah keluarga, bahkan bagi segala keadaan kebutuhan perekonomiannya, dan dia tersandung, terjerembab bahkan dari suatu kesulitan yang sudah pastinya ia lantunkan doa kepada Allah agar Allah melepaskan kesulitan itu di dalam perjalanan mujahadahnya. Tetapi apa yang terjadi, para hamba Allah, yang terjadi adalah Allah membiarkannya dengan segala jerih payah usahanya, dengan kasabnya, bahkan zikir dan wirid pada wasilahnya tiada dihiraukannya oleh Allah. Dan ia, si hamba, terus menerus dengan giat usaha dan giat di dalam berdoa, dan bertambahlah semangat peribadatannya. Akan tetapi Allah Ta'ala belum juga melepaskan kesulitan yang dialaminya. Padahal dirasanya oleh si hamba, ia telah meningkatkan berbagai amal, wasilah, berdoa, dan menambah segala amalnya dengan segala kesunahan. Bahkan dijalankannya dari sebagian rezeki yang ada untuk bersedekah, berharap kepada Allah agar Allah lepaskan ia daripada kesulitan yang sedang membelenggunya. Para hamba Allah yang dihidayahkan dan ditarik Allah, pada hakikatnya ini adalah ketetapan kehendak Allah yang ia sendiri menginginkan si hamba ini meningkatkan ahwal batinnya pada mengenalnya, agar si hamba lebih mendekat kepadanya, lebih mendekat. Maka seakan-akan para hamba Allah membiarkan kita dengan segala amalan-amalan itu, dan betapa terjadi beban batin yang sangat berat. Dan bila tidak pandai-pandai para hamba menjaga hawa nafsunya, akan terjerembab kepada keputusasaan dengan segala kelemahan kehidupan yang ada. Bila tidak mengikat hawa nafsunya untuk terus bermujahadah, meluruskan hati, niat dan i'tiqad kepada Allah, maka dikhawatirkan si hamba akan lemah, kemudian akan berbalik kembali melepaskan mujahadah itu.
Padahal Allah sedang memperhatikannya untuk terus meningkat, bertaqarrub, mendekat kepadanya. Dan ingatlah para hamba dan orang-orang yang ditariknya, bahwa Allah Maha Kuasa atas hambanya untuk memaksanya mendekat kepadanya. Qaharur Rahman. Para hamba, teruskanlah perjalanan mujahadah batin itu. Bertawakallah dengan sebenar-benarnya tawakal. Maka dalam ketawakalan dan segala ikhtiar dan segala wasilah dan segala doa, para hamba akan melihat jalan terang pada wacana batin, dan di sanalah terjadi satu kepasrahan atas semua yang sudah dilaksanakan, atas semua yang sudah dikerjakan, atas semua yang sudah diamalkan. Kepasrahan yang semakin lama semakin menguat, semakin lama semakin lunglai, lemah, tiada berdaya. Kepasrahan itu sangat mengkondisikan kehidupan si hamba menjadi orang yang sangat merasa tiada berdaya, sangat lemah di hadapan Tuhannya, sangat tiada berarti. Para hamba, inilah kondisi ahwal batin yang dikehendaki Allah. Hilanglah kesombongan dari rasa kuat di dalam usaha dan ikhtiar. Hilanglah kesombongan dari rasa kuat beramal, berwasilah dan berdoa. Hilanglah kegagahan diri, maka yang terlihat adalah gagahnya Allah terfahami pada dirinya, dan merasakan yang sangat dalam bahwa ternyata ketetapan kehendak Allah tidak bisa dipaksakan dengan doanya, dengan ikhtiarnya, dengan kasabnya, dengan usahanya. Ya, pada kenyataannya seakan amal tiada artinya. Maka tinggallah kepasrahan itu kepada Allah Ta'ala yang semakin terperosok, merasa terhina, merasa hina, merasa lemah di hadapan Allah Ta'ala. Dan sadarlah ia bahwa Allah lah yang mengkaruniakan, yang memberikan semua keadaan kehidupannya. Dan sadarlah ia, si hamba, melihat akan kuasa Allah, sangat merasakan kedekatannya dengan Allah. Maka tersungkurlah ia pada kepasrahan yang hakiki, pada satu kepasrahan yang belum pernah ia rasakan. Pasrah dalam keadaan yang dikatakan taslim. Maka ahwal batin inilah yang dikehendaki Allah. Maka dikatakan, ketika kepasrahanmu sudah sampai pada puncak kepasrahannya kepada Allah,
maka di sanalah pertolongan Allah akan datang kepadamu. Dan benarlah para hamba, inilah ketetapan kehendak Allah, dan kita akan merasakan kebenaran Allah, akan betapa indahnya kepasrahan dalam keimanan dan kekuatan dari diri sendiri hilang sudah. Yang ada adalah kekuatan Allah terlihat jelas di dalam pengabdian amal, di dalam sedekahnya, di dalam segala wasilahnya, di dalam zikirnya, di dalam tasbihnya, dan semua keadaannya. Sehingga si hamba memahami kelemahan, kekurangan, la haula wala quwwata illa billah. Inilah para hamba yang ditarik Allah pun tentu akan mengalami ahwal batin, wacana pandang pada keadaan ini. Bila belum merasakan keadaan ini, maka sesungguhnya Allah akan menjalankan dan Allah akan memberikan suatu keadaan ini kepada orang-orang yang bermujahadah batin menempuh jalannya, agar diangkat oleh Allah derajatnya di dalam kepasrahan kepadanya. Demikianlah para hamba dan hamba yang ditarik Allah. Semoga manfaat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.